pergi harus betul-betul siap, harus betul-betul. Wartawan yang saya cintai, yang saya banggakan, memanjatkan puji syukur, berlatih bahasa, berlatih keterampilan, berlatih tentang negara tempat bekerja. Yang paling penting lagi saya, sebetulnya ini sidak, inspeksi mendadak. Dari Jawa aja ya. Dan pilkada kepolisian yang kami hormati pula. Jadi saya ulangi lagi, THR harus diberikan paling lambat H-7 pada hari Lebaran. Yang kedua, bagi perusahaan yang tidak taat akan didatangi oleh penyidik pegawai negeri sipil yang bertugas menyidik, memproses secara hukum, akan menindak secara hukum. Nah, tindakan itu ada 3, satu ya tentu peradilan, dibawa ke pengadilan. Yang kedua akan mendapat sanksi perizinan. Yang ketiga tentu akan kita umumkan supaya menjadi perusahaan. Uji kompetensi guru atau UKG merupakan upaya pemetaan untuk peningkatan kemampuan dan perbaikan kualitas pendidikan. Kualitas para guru patut dipertanyakan mengingat tingkat kelulusan siswa menurun dibandingkan tahun ajaran sebelumnya. Padahal, anggaran pendidikan tahun ini naik sangat signifikan. Di tahun 2012 ini, lebih dari 1 juta guru bersertifikat ikut serta. Sistem uji kompetensi guru akan berlangsung online untuk sekitar 980.000 guru dan manual bagi 20.000 guru di beberapa kabupaten yang tidak memiliki jaringan internet. UKG akan dimulai serentak pada 30 Juli hingga 12 Agustus 2012 untuk gelombang pertama dan 1 hingga 6 Oktober 2012 untuk gelombang kedua. Dalam sehari akan berlangsung 3 kali UKG untuk wilayah Indonesia Barat dan Indonesia Tengah, sementara 2 kali ujian di wilayah Indonesia Timur. Soal ujian dibagi dalam beberapa jenis, mulai dari jenjang SMP, SMA, SMK, TK, SD, kepala sekolah, pengawas, hingga SLB. Nantinya dari hasil pemetaan, guru-guru yang tidak memenuhi standar kompetensi akan ditindaklanjuti dengan diberikan sanksi atau mengikuti kursus dan pelatihan yang diselenggarakan pemerintah. Setelah Jawa Barat, Purworejo menjadi kota pertama yang disinggahi oleh tim Java Overland di Jawa Tengah. Di sini kami berkesempatan untuk mengunjungi salah satu pondok pesantren yang tidak hanya mengajarkan agama, namun juga pemberdayaan kepada para santrinya. Selain dituntut untuk belajar agama, para santri di Pondok Pesantren An-Nawawi Purworejo, Jawa Tengah juga dituntut untuk dapat mandiri dengan berwirausaha setelah mereka terjun ke masyarakat. Kita akan melihat apa saja pemberdayaan yang dilakukan oleh para santriwan dan santriwati di Pondok Pesantren ini. Semua para nabi kan pekerja keras, nggak ada nabi pengangguran. Maka di sini ada unit pertanian, ada unit koperasi, ada unit Baitul Mal wa Tamwin dan sebagainya. Ya bisa bersaing di tengah-tengah masyarakat di semua bidang dan kemampuan santri. Pondok Pesantren An-Nawawi menyadari penuh bahwa dengan bermodalkan mandiri secara ekonomi, santri akan dapat menduduki peran penting dalam masyarakat. Maka dikembangkanlah pola hidup berkoperasi di kalangan santri. Kami ingin para santri bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Ukuran manfaat itu kan relatif, tentu sesuai dengan kemampuan santri. Kami nggak pernah menekankan jadi apa, yang penting kamu bermanfaat di tengah-tengah masyarakat gitu.
Meski terus dididik menjadi wirausaha mandiri, para santri terus diingatkan untuk senantiasa bertafakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama saya tanamkan bahwa ngaji atau belajar ini adalah kewajiban dari Allah. Nah, kita sebagai hamba Allah itu punya tugas mensyukuri nikmat. Nah, melaksanakan kewajiban itu adalah bentuk mensyukuri nikmat dengan cara ngaji dan sekolah. Banyaknya pemberdayaan yang dilakukan para santri menambah kasanah pengetahuan saya bahwa menjadi santri yang mampu mandiri secara ekonomi bukan berarti melupakan identitas diri sebagai seorang muslim sejati. Dalam sebuah hadis qudsi kan dikatakan harrik yadaka ungzil alika rizqo. Kata Allah, gerakkan tanganmu, aku turunkan rezeki untukmu. Sehingga para santri saya dididik untuk bekerja keras. Menjadi santri bukan berarti tidak bisa mandiri. Itulah yang dibuktikan oleh para santri di Pondok Pesantren An-Nawawi, Purworejo, Jawa Tengah ini. Sampai jumpa dalam perjalanan tim Java Overland di kota-kota lainnya. Boleh. Tolong Mas ya. Tolong Mas ya. Ya, menjelaskan lagi, menjelaskan lagi. Saya ingin melengkapi. Izin dulu sama KPK, boleh nggak bicara dulu di luar? Tapi memang mengenal Ibu dengan Pak Amran sudah diputar atau belum oleh teman-teman? Ya. Rekaman Ibu dengan Pak Amran sudah ditanyakan belum oleh penyidik KPK, Bu? Sabar ya. Oke, itu. Nggak bisa itu buang pakai ini. Ya. Saya dipanggil lagi gimana? Bukan dipanggil. Ini saya ingin memberikan penjelasan sejelas-jelasnya. Tadi yang lalu itu belum cukup. Saya masih ada yang ingin saya sampaikan. Bukti yang dibawa apa? Dokumen apa, Bu, yang dibawa? Bukan dokumen, bukti fakta aja. Apa aja, Bu, yang akan disampaikan, Bu? Yang disampaikan materi. Nanti tadi marah harus izin dulu sama KPK. Boleh nggak bicara dulu di luar? Tapi memang mengenal Ibu dengan Pak Amran sudah diputar atau belum oleh teman-teman? Ya. Rekaman Ibu dengan Pak Amran sudah ditanyakan belum oleh penyidik KPK, Bu? Ya, ditanyakan, saya jelaskan. Tapi saya penjelasannya gimana, Bu? Harus minta izin dulu. Tapi itu benar suara Ibu ya, Bu ya? Nanti ya, kalau udah selesai. Ya, terima kasih, Bu.